Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 2 April 2021, kita merayakan Jumat Agung mengenang sengsara Tuhan. Menu sabda kita dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai 9. Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah kayu salib di sini, bergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Saudari-saudaraku yang terberkati, pada hari ini kita akan menyanyikan pujian ini kepada Dia yang bergantung di kayu salib. Allah yang kita imani bukanlah Allah yang tak terjangkau. Namun Allah yang kita imani adalah Allah yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kedekatannya nampak di mana Ia mengalami tiap langkah dinamika hidup manusia. Ia dikandung, dilahirkan, dibesarkan secara manusiawi sama seperti kita, bahkan mengalami sengsara dan kematian seperti kita manusia. Dikatakan tadi surat kepada orang Ibrani kita dengar, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus berperan sebagai imam agung, dan dialah imam agung yang justru mempersembahkan tubuhnya sendiri sebagai tebusan hutang dosa kita. Sehingga ia sebagai imam agung ada di pihak kita. Ya, Yesus ada di pihak kita untuk menebusmu, untuk menebus kita, membenarkan kita dari cacat celah dosa kesalahan kita. Maka saudara-saudaraku yang terberkati, kita patut bersukacita dan bangga karena memiliki Allah yang sedemikian dekat, sedemikian cinta dan mengasihi kita. Yesus Tuhan wafat untuk kita supaya kita mendapatkan hidup dalam kelimpahan. Ia rela mati supaya kita yang percaya kepada-Nya mendapatkan hidup, mendapatkan keselamatan, mendapatkan sukacita. Oleh karena itu, sebagaimana Yesus telah rela mati supaya kita hidup, maka kita juga ingin mati dari egoisme, cinta diri yang berlebihan, kelekatan pada hal-hal duniawi, supaya bisa berbuah limpah dalam kebaikan dan sukacita sejati. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhan kami,
Dengan sengsara dan wafat-Mu, Engkau membebaskan kami dari maut, warisan dosa lama yang diturunkan kepada seluruh bangsa. Saat tergantung di kayu salib, Engkau mengembuskan nafas-Mu, mengembuskan roh-Mu, sehingga kami manusia dan alam ciptaan diperbarui kembali menjadi ciptaan baru. Semoga, oleh karena rahmat sengsara dan wafat kebangkitan-Mu, kami hidup seturut martabat baru sebagai ciptaan baru, melaksanakan ajaran cinta kasih, dan hidup dalam semangat kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merenungkan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus.